Yang terhormat Bapak Kepala SD Ngampel 2 dan calon guru penggerak Ibu Maria Ulfa serta Bapak Ibu guru SD Ngampel 2 dan anak hebat yang saya sayangi dan saya banggakan. Mari pada pagi hari ini kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya sampai detik ini kita masih diberi sehat, bisa menjalankan ibadah dan bisa menjalankan amanah dari Allah, sehingga pagi ini kita bisa berdiskusi dalam rangka menyamakan persepsi tentang visi dan prakasa perubahan. Perkenalkan, saya Bu Wiwi Suharti. Saya pernah kesini juga langsung masuk kelas, kita tidak diskusi. Memang acara pendampingan 1 itu masuk kelas. Sekarang pendampingan 2 diskusi tentang visi dan prakasa perubahan. Izinkan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wiono, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama. Saya bacakan tentang urutan acaranya. Yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi. Tadi sudah saya informasikan bahwa tujuannya adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid masa yang akan datang, sehingga Bu Maria Ulfa nanti akan menjelaskan tentang visi. Kalau nanti Bapak Ibu juga memberikan saran, juga masukan visi itu perlu diperbaiki, tetap atau ditambah atau dikurangi, dan itu harus sesuai dengan yang tertulis di KOSP, Pak. Jika tidak sesuai nanti bisa diperbaiki, tidak apa-apa itu. Berikutnya acara yang kedua adalah merumuskan kalimat rumpang dan melihat kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Jadi nanti Bu Maria akan menuliskan kalimat rumpang yang diisi Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya mengidentifikasi perilaku dan mencerminkan visi. Jadi perilaku dan cerminan visi di SD Ngampel 2 ini seperti apa, nanti ditulis di kalimat rumpang tersebut. Selanjutnya adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah dan menuntut. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini Bapak Ibu sekalian dalam proses pendidikan CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Untuk itu proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Dengan demikian nanti Bu Maria Ulfa harus menjadi suri teladan kalau bisa ya bagi teman-temannya, memberi aura positif sehingga nanti ada energi positif yang ditebarkan Bu Maria selaku CGP. Jadi nanti ada aksi nyata, ada yang lain. Untuk itu, untuk diskusi kali ini Bu Maria nanti saya tunggu laporannya lengkap. Atau waktu saya berikan pada Bu Maria atau Bapak Kepala Sekolah mau dulu sehingga nanti lebih lengkap. Materi semua. Terima kasih waktunya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Wiwi selaku pendamping kakak dan program calon guru penggerak di SD Ngampel 2, juga Bapak Ibu guru selaku para pejabat sikap siswa-siswi SD Ngampel 2 yang kita banggakan. Alhamdulillah atas ridho dan anugerah dari Allah kita diizinkan untuk bertemu di ruang kelas 1 ini dalam rangka acara diskusi pembahasan tentang visi-misi di SD Ngampel 2 dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada alasan yang berdoa. Salawat salam semoga tercurah dari Tuhan kita salam semoga kita semua nanti bersama keluarga biar tidak akan sampai bersafaatnya. Yang ketiga, terima kasih waktu yang sama pada kami selaku kepala satuan pendidikan SD Ngampel 2
dalam kegiatan ini kami sangat penting sekali terkait dengan visi misi yang akan disusun, yang akan dibuat Bu Ulfa nanti. Semoga betul-betul mencerminkan, betul-betul menggambarkan kondisi real di SD Negeri 2 yang selalu berpihak kepada siswa, yang selalu berpusat kepada siswa selama pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran tujuan pendidikan akan tercapai. Demikian juga dengan adanya proses ini, mudah-mudahan Mbak Ulfa diberikan kelancaran dan status CGP menjadi PP, dari calon guru penggerak menjadi guru penggerak yang bisa menggerakkan segala aktivitas dan potensi yang ada di lembaga, baik fisik maupun non fisik, dengan segala pendukung yang ada bisa digerakkan secara maksimal, sehingga tujuan pendidikan di SD Ngampel 2 yang kita hubungkan dengan visi misi nanti bisa tercapai dengan maksimal. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf tidak bisa mengikuti acara diskusi ini sampai selesai karena ada panggilan tugas ke dinas. Untuk itu teriring doa selalu, semoga kegiatan ini senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pelaksanaan diskusi ini bisa lancar dan sesuai yang diharapkan. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wiyono, Kepala SD Ngampel. Dilanjut Bu Maria Rupa, langsung ke pada topik permasalahan. Bu Pak. Baik, kita lanjutkan acara. Terima kasih Ibu Wiwi Suharti selaku pendamping praktik saya yang sudah selalu membimbing saya selama ini, mengarahkan dan memberi gambaran kepada kami semua. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kemudian Bapak Ibu semua, mari kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Suharti, kepada yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SDN Ngampel 2 yang saya banggakan, yang sangat luar biasa membantu jalannya acara pendampingan ini. Semua sangat antusias untuk membantu. Kemudian anak-anakku semua kelas 1 yang sangat kami sayangi, terima kasih semuanya ya. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara pendampingan 2 di SDN Ngampel 2 ini dalam keadaan sehat walafiat. Menyampaikan visi dan rangka perubahan, nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Kita di sini akan bersama-sama berdiskusi untuk menentukan visi dan rangka perubahan di SDN Ngampel 2. Di SOP itu sudah ada SOP itu sudah ada visi SDN Ngampel 2. Nah, nanti kita lihat bagaimana visi kita, apakah perlu perubahan atau itu saja tetap atau perlu tambahan. Monggo kita nanti akan bersama-sama untuk berdiskusi ya. Mari kita mulai visi dan kerangka perubahan di SDN Ngampel 2. Visi yaitu suatu cita-cita atau nilai dari suatu lembaga yang dirangkai dengan menggunakan kata-kata yang sesuai. Bisa dikatakan visi itu menjadi tujuan masa depan suatu lembaga di masa mendatang. Jadi visi itu kita menentukan tujuan kita bersama-sama, namun jangan sampai jauh dari keadaan budaya di sekolah dan lingkungan di sekitar kita. Jadi sekitar kita, dan kita tambahkan untuk yang bisa meningkatkan kualitas SDN Ngampel 2 ini nanti. Nah,
Bapak Ibu, kita akan melanjutkan untuk kegiatan mengisi kalimat rumpang. Dalam kalimat rumpang ini nanti kita akan menentukan cita-cita kita yang kita inginkan untuk murid. Kita menginginkan murid yang bagaimana? Okay. Untuk yang pertama, ini nanti kita akan menentukan kita memberikan murid yang, kemudian yang nomor 2 kita percaya bahwa murid adalah, yang nomor 3 di sekolah kita mengutamakan yang bagaimana, ya, mengutamakan sesuai yang bagaimana, mengutamakan guru yang bagaimana, di sekolah kita kegiatan yang bagaimana. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana murid seharusnya berada di sekolah. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk apa saja. Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa untuk apa kita. Nah, mari kita lanjutkan untuk nomor 1. Yang poin pertama ini kita membimbingkan murid yang bagaimana. Bapak Ibu, nanti prosedurnya kita akan mengisi not ini, ya. Not ini nanti saya bagikan, kemudian Bapak Ibu mengisi. Untuk soal nomor 1 ini kita membimbingkan murid yang bagaimana. Silakan Bapak Ibu mengisi untuk not nomor 1 dengan warna hijau. Murid yang bagaimana yang kita inginkan untuk masa depan SDN Ngampel 2 ini. Kita akan berdiskusi bersama Bapak Ibu untuk sini. Silakan untuk yang berwarna hijau, silakan diisi murid yang bagaimana. Diisi namanya, ya. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Monggo silakan angkat tangan. Oke, monggo bermini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat dari kami, Sambil berdiri, Bu, kesana itu pertanyaannya, kita membimbingkan murid yang menurut saya itu murid yang memiliki pengetahuan, bakat, dan berkarakter, serta bisa dikembangkan sesuatu kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih. ya, benar. Yang memiliki pengetahuan, bakat, dan berkarakter, serta dikembangkan sesuai sesuatu dari kodrat alam dan kodrat zaman. Terima Terima kasih. kasih untuk guru ini. Ada yang mau menambahkan lagi? Enggak, Bu Kardiana. Saya memimpikan murid yang berprestasi sesuai dengan bidang akademik dan non akademik. Tentunya sesuai dengan kemampuannya si murid itu sendiri, sesuai kemampuan siswanya sendiri. Ya, terima kasih Bu Erdiana. Ya. Untuk murid yang berprestasi, ya, berprestasi. Kemudian ada tambahan lagi, mungkin dari siapa lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan. Saya memimpikan murid yang aktif, kreatif, dalam pengetahuan serta murid yang beradab sesuai dengan kodrat alamnya. Bahwa setiap anak itu harus memiliki adab yang baik. Oh, bagus sekali. Terima kasih Bu sekali. Aktif, kreatif, berprestasi, sesuai adab, kemudian sesuai kodrat alam dan sesuai dari guru tadi kodratnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk yang nomor 1 setelah selesai, monggo silahkan ditempel di sebelah sini. Oke, ditempel di sini. Mbak Yeni,
bawahnya, di atasnya lagi kalau nggak cukup di atasnya ada berapa? Di bawahnya atau di atasnya lagi? Ya, satu baris saja. Baik Bapak Ibu, beragam mulia, aktif, kreatif, terampil, berprestasi sesuai zamannya, ya. Baik, kita lanjutkan untuk kalimat rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, itu kita menginginkan percaya murid itu generasi penerus bangsa yang bagaimana, generasi yang bagaimana, ya. Kita percaya bahwa murid itu yang bagaimana, generasi yang memiliki apa. Melalui sikap, karakter, seperti itu. Kemudian yang kita inginkan anak itu yang bagaimana, yang mempunyai, kita sudah percaya kan, murid itu mempunyai dasarnya sendiri. Anak ini Mbak Siva, ini dasarnya anaknya cerdas. Kemudian Bima, ini agak usil. Nah, itu mereka punya kelebihan masing-masing. Usil namun dia senang menolong teman. Nah, murid yang bagaimana? Boleh ini di saya jawab, maksudnya pertanyaan kalau secara personal, maksudnya secara pribadi. Iya. Kalau sudut pandang saya murid itu yang pertama bahwa cara berpikirnya harus vertikal horizontal, karena siswa itu yang menciptakan. Selain kita berpikir secara maksudnya vertikal horizontal itu kita berpikirnya bahwa siswa itu mempunyai, katakanlah seperti ini, Tuhan menciptakan alam ini, ada maksudnya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, seandainya kita menentang apa yang telah diciptakan Tuhan, berarti kita bisa jadi menyalahi kodrat. Itu yang sudut pandang. Artinya kita harus mendalam dalam apa? Dalam meneorikan pertanyaan bahwa murid adalah, nah itu tadi yang pertama, kalau bahasa ini di apa, di kurikulum merdeka dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Betul, ya, sesuai dengan kodrat alamnya. Kalau saya, menurut saya murid adalah ya generasi yang memang harus kita rawat. Artinya seperti halnya nasi jadi bubur, padi itu urusan Tuhan. Ketika tumbuhnya itu urusan Tuhan. Padi tumbuh baik dan tidak itu urusan manusia. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang nambah. Monggo silakan yang mau menambah untuk jawaban yang kalimat rumpang nomor 2. Pak Ahmed tadi kodratnya, ya, sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Monggo silakan yang mau menambahkan, Bu, ya, silakan, monggo. Oh, sudah. Ada lagi yang lain? Berarti sesuai dengan kodrat, ya, karakternya terutama, ya Pak. Ada yang menjawab tentang minat dan bakatnya mungkin? Ya. Monggo Bu, disampaikan. Menurut kami, kita percaya bahwa murid adalah yang diharapkan dari sekolah itu murid harus patuh dan punya bakat, minat, serta bisa berpikir positif walaupun beraneka ragam. Tentu Bapak dan Ibu Guru mengharapkan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Bu Rumini atas tambahannya. Tepuk tangan untuk Bu Rumini dan Pak Ahmed. Iya. Jadi kita percaya bahwa murid itu generasi bangsa
bangsa yang memiliki minat dan bakat, potensi dan karakter yang beraneka ragam ya. Nah, untuk dapat dikembangkan sesuai dengan kodrat alam, sesuai yang Pak sampaikan tadi, dan kodrat zaman, untuk menjadi individu yang baik, yang tumbuh dan berkembang dengan baik dan maksimal. Mari kita, kalau sudah selesai, silakan ditempelkan untuk sebelah sini nomor 2. Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya, nomor warna apa ya? Warna pink ya. Untuk nomor 3 di sekolah, yang nomor 3 di sekolah kita mengutamakan terutama yang kita utamakan dalam hal ini pendidikan ya Bapak Ibu ya. Pendidikan yang bagaimana yang kita utamakan di sekolah kita. Yang sekolah kita mengutamakan warnanya biru. Iya. Monggo. Bu, ini sudah selesai. Monggo disampaikan. Bu Yun sudah selesai. Silakan disampaikan. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Rumini. Berarti kita mengutamakan siswa yang berkarakter ya, karakter yang baik yang kita inginkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita canangkan di sini, yang sudah kita mau pelajari di sini di platform Merdeka Mengajar juga sama dengan di guru penggerak ya, profil pelajar Pancasila yang kita utamakan di sini. Ada tambahan? Silakan, mau silakan. Di sekolah, saya mengutamakan siswa yang mampu berkembang mengikuti perkembangan atau bahkan mendahului perkembangan teknologi yang saat ini. Jadi, mengutamakan siswa yang berprestasi serta mau berkembang secara kreatif, inovatif untuk menciptakan sesuatu. Oke. Terima kasih Bu Sekar. Bapak Ibu, kita kalau sudah selesai kita lanjutkan untuk mungkin Mbak, silakan. Di sekolah kita mengutamakan yang saya sampaikan dan dengan cek semuanya demikian. Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya tadi, kalau di sini di sekolah yang kita mengutamakan yang menurut kami
kita mengutip apa yang konteksnya tentang kodrat alam dan kodrat zaman secara personal. Siswa itu punya karakter dan punya karakter juga. Setiap individu itu pasti oleh Tuhan dikasih katakanlah kitab yang sudah terinstal di jiwa manusia, ya. Terus selanjutnya pasti punya bakat keistimewaan masing-masing. Katakanlah dulu kita menggunakan sistem klasikal, nggak mungkin dalam satu kelas itu pintar matematika semua. Terus dalam satu kelas harus pintar bahasa Indonesia semua. Itu sesuai kodrat alam ya Pak Ahmed ya? Iya, intinya berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi tugas kita ngutip bakatnya apa sih siswa ini, terus potensinya apa dong gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, berarti kita tinggal mengembangkan begitu Pak Ahmed ya? Nah, itu tugas Mengembangkan berat. bakat dari siswa yang dimiliki Pak dari siswa. Tugas berat kita juga tugas berat pemerintah. Betul sekali. Terima kasih Pak Ahmed atas masukannya. Kemudian Bapak Ibu silakan, ada yang lain? Sudah? Kalau sudah silakan untuk ditempel di sebelah kanan yang berwarna kuning. Oke. Iya, terima kasih. Berarti ada tambahan lagi. Kemudian yang tadi ya, sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berpihak pada murid dan memiliki pendidikan karakter yang baik sesuai dengan profil Pancasila, dan kita akan menuntun sesuai dengan kodrat alam dari siswa masing-masing untuk kita kembangkan, begitu ya Bapak Ibu? Kemudian kita lanjutkan untuk yang nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu setiap hari bagaimana ya. Sadar betul bahwa mereka ini berhubungan dengan hak siswa juga, mereka berhak mendapatkan pendidikan. Ya.
oh Buyut, monggo Buyut. Kalau menurut kami, murid berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak ataupun ilmu dan budi pekerti yang baik. Terima kasih Bu Yuna atas ide dan masukannya. Ada tambahan? Dari kami Bu terkait kalau murid di sekolah, kita sadar betul bahwa dari pertanyaannya bahwa harus ada penanaman tentang kesadaran. Artinya murid itu bagaimana kita membangun sebuah kesadaran bahwa murid itu, saya itu selain mendapatkan hak, tugas saya harus belajar bahwa penanaman, saya harus sadar bahwa saya siswa itu tugasnya bagaimana. Minimal kalau kita sebagai pengajar harus cinta dulu apa yang kita kerjakan. Kalau siswa berarti harus cinta juga apa sih aku ini bagaimana sih. Ya, artinya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmed atas masukannya. Ada tambahan lagi mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Oke, berarti kita siswa itu harus sadar, maksudnya sadar betul dan bahwa dia itu memiliki hak, selain memiliki hak dia juga mempunyai kewajiban. Betul ya Bapak Ibu? Maksudnya, berarti dia mempunyai hak untuk di sini mendapatkan pendidikan, tapi dia juga melakukan kegiatan pendidikan itu dengan baik, ya, melakukan kegiatan dengan disiplin, dengan tanggung jawab, gitu. Ya, ya itu problem utama kita. Oke. Nah, kadang ini secara pribadi yang saya alami, kita tahu secara teori seperti itu, cuma penerapannya itu yang kadang menjadi banyak kendala terkait sarana prasarana. Iya, ya nanti kita iya, ini nanti program kita yang kita masukkan ke dalam visi Pak Ahmed ya, berarti ya kita programnya kita dan nanti kendalanya kita semacam mendisiplinkan anak itu kan memang agak sulit juga Pak Ahmed ya di sini ya. Nah di situ kita akan bersama-sama untuk membangun siswa sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Yeah. Kemudian bisa kita lanjutkan untuk yang visi dari rumpang kalimat rumpang dari visi yang berikutnya untuk nomor 5. Oh iya, ya ditambah dulu ya, ditambah untuk yang nomor 4. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk kalimat rumpang yang kelima, yaitu kita warga di sekolah yakin untuk apa, untuk dapat mewujudkan apa kita di sekolah ini. Kita yakin untuk dapat mewujudkan sesuatu yang kita inginkan, yang bagaimana. Warnanya oranye ya, yang belum oranye ya, belum ini lewat. Namun Bapak Ibu,
warga sekolah yakin untuk apa? Ya, untuk mewujudkan apa? Monggo, silakan Bu Erdiana, silakan. Saya sebagai warga di sekolah yakin untuk mewujudkan cita-cita siswa sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan kita juga yakin bisa memberikan teladan yang baik bagi siswa. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Erdiana. Iya, kita yakin untuk membantu siswa mencapai cita-citanya. Ada tambahan, Bapak Ibu? Oh, monggo, Bu Rum, silakan. Kita warga di sekolah yakin untuk senantiasa bekerja sama dan berkolaborasi dengan wali siswa dan pihak terkait agar terwujud pembelajaran di lingkungan sekolah berpihak pada siswa. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Rumi. Iya, kita akan berkolaborasi atau bekerja sama ya, begitu ya, dengan wali siswa dan terutama dengan rekan-rekan sejawat dan dengan wali siswa untuk menumbuhkan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Oke. Baik, ya silakan Bu Sekar. Ada tambahan sedikit dari saya. Untuk mewujudkan cita-cita anak, jadi kita itu harus bekerja sama antara guru, seluruh warga sekolah, serta wali murid dan seluruh tetangga-tetangga di sekolah itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman serta menyenangkan. Karena untuk menciptakan satu cita-cita itu kalau nggak menyenangkan kayak Terima kasih, bagus sekali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Sekar. Kita balik, ya silakan. Berdiri Pak. Sudah, saya menggarisbawahi saja dari apa yang telah menggarisbawahi saja. Tadi terkait dengan cita-cita memang benar, cuman paradigma kita terhadap sudut pandang kita, apa konsep berpikir kita tentang cita-cita. Katakanlah jika seorang siswa kita tanya cita-citanya apa, menjadi dokter, dan kita secara real saja, realistis saja, realitas saja berpikirnya bahwa di kedokteran itu butuh perjuangan yang besar. Selain finansial juga kodrat tadi, tentang kodrat apakah kita mampu atau jadi penanamannya paradigma kita terkait perubahan. Selain kita belajar bersama, ternyata akhir-akhir ini adalah kita harus belajar perubahan dalam sudut pandang dokter. Jadi karena kita tanamkan bahwa tidak harus melulu jadi dokter, artinya cita-citanya jangan distatiskan seperti dia menjadi sebuah profesi. Artinya kalau kita pengen jadi dokter, apa sih dokter itu? Dokter itu menjaga kesehatan, dokter itu bisa mengobati jika sakit. Walaupun cukup kita menjaga kesehatan, berarti kita ini sudah dokter. Kita tanamkan seperti itu. Ini hanya garis bawah. Misal polisi, berarti kita harus bisa menjadi pengayom, menjaga keamanan. Terus banyak lagi. Kalau kita sebagai guru, artinya berarti kita harus bisa saling mengajar, juga saling belajar. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmed. Tepuk tangan untuk Pak Ahmed atas jawabannya yang luar biasa. Iya. Ya, berarti cita-cita itu dari dalam dirinya Pak Ahmed ya. Karakter yang baik ya. Kita dinamiskan, Iya. tidak kita statiskan. Bisa Iya. starter dari dokter, harus jadi dokter. Padahal kita, mohon maaf, kalau kita terlalu tinggi kan terjadi sebuah peribahasa kita apa? Bungkuk. Nah itu nanti tidak seimbang. Padahal kita belajar seimbang. Kita belajar seimbang. Artinya di dalam pendidikan itu kita menyeimbangkan antara oh iya jadi tidak terjadi ya nikmat terus akhirnya apa yang dikatakan sekarang Allah tadi menyenangkan. Iya.
berarti sesuai dengan kemampuan dan menyenangkan. Iya, iya. Ya, menyenangkan. Ya, terima kasih. Kita memang sekolah ini berusaha untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan, ya Bapak Ibu ya. Oke. Berarti nanti kan berikutnya kita tambahkan untuk yang divisi, ya menyenangkan. Yang sudah selesai silakan disampaikan pendapatnya Bapak Ibu, silakan untuk menyampaikan. Ya silakan berdiri Pak Narto, silakan berdiri. Menurut saya, setiap murid memiliki karakter serta kemampuan yang berbeda, sehingga kita sebagai pendidik berusaha untuk mendampingi serta mewujudkan ke cita-citanya. Oke, terima kasih Pak Narko atas jawabannya. Ada yang lain untuk jawab pendapat berikutnya? Kurang lebih hampir sama. Artinya setiap peserta didik itu mempunyai tadi terkait kodrat alam atau karakter apa yang telah diinstal sang pencipta kepada siswa itu. Dan itu tugas kita kan konsep tadi kita mungkin apa sih bakatnya, terus apa sih kita molesnya. Tadi terkait teori bahwa padi tumbuh baik dan tidak itu tergantung dari kita pupuknya, perawatnya, ya seperti itu. Dan sementara di sekolah yang ini kan problemnya kan begitu banyaknya. Kadang kita harus ngurus PIP itu kalau di sekolah dasar belum ada TU, harus seorang guru, terus bos. Ini mohon maaf keluar sedikit curhat ini. Harus yang mengerjakan guru. Jadi kalau tadi harapan dari seorang pendidik, terutama warga sekolah, terutama sebagai pengajar, rekan-rekan menginginkan itu siswa bisa tumbuh dan berkembang dengan bijaksana. Terus apa yang telah disampaikan itu lestari, artinya tidak keluar dari budaya yang telah ada. Artinya kita sudah saat ini kita tidak menutup mata bahwa kita kehilangan jati diri bangsa. Tidak, karena modernisasi dan filter-filter itu harus kita siapkan. Nah, bentuknya itu bagaimana nanti itu tugas kita juga. Mungkin yang lebih luas lagi adalah tugas dari Kementerian Pendidikan serta ya intinya warga sekolah dan pemerintah untuk berperan. Tidak hanya kita yang selalu harus mati-matian. Kurang lebih. Terima kasih. Oke, terima kasih atas masukannya Bapak Ibu ya. Berarti kita semua paham ya, warga kita dan warga sekolah paham bahwa murid itu memiliki kompetensi dari dalam dirinya dan kita mengembangkannya dari berbagai macam ragam yang mereka miliki. Seperti yang saya katakan tadi, untuk sebagai padi kita tumbuhkan sebagai padi yang baik, yang unggul, baik. Baik, silakan ditempel untuk prakarsa perubahan yang ke-6. Untuk visi yang ke-6, silakan untuk kalimat perubahan yang ke-6 ditempel. Kemudian kita lanjutkan untuk ini visi dari SDN Ampel 2 yang sudah ada di KOSP kita, yaitu berakhlak mulia, aktif, kreatif, terampil, dan berprestasi. Bapak Ibu, kira-kira dari visi SDN Ampel 2 ini setelah kita berdiskusi tadi, kira-kira apakah visi ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah atau belum? Oke, adakah yang ingin disesuaikan dan ditambahkan dari visi ini? Monggo, silakan. Ada yang ditambahkan sesuai dengan ya yang tadi sudah kita beriman dan bertakwa. ya. Oh iya, berarti kita tambah ya ini untuk visinya ya, beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia,
belajar Pancasila. Iya, ditambah lagi ini berarti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya, yang kita pelajari sampai sekarang. Berupa Oke, tidak tampak di oke, mau silakan. tidak tampak di Pelajar Pancasila. Pancasila. Jadi ini ya, tidak tambah, kok tidak tambah Pak? Oh ini sebentar. Ini tidak tambah ya, yang saya ketik. Beriman dan bertakwa. Nah ini saya, berarti kalau tidak di slide tidak kelihatan Mbak Met. Nah ini kita tambah yang untuk beriman dan bertakwa. Yang tadi kan berakhlak mulia ya. Kita tambah untuk beriman dan bertakwa dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini visi-misi SDN level 2. sebentar Bu, maksud saya seperti ini. Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, dan yang perlu digarisbawahi, beriman dan bertakwa, berakhlak, beriman dan bertakwa apakah tidak sudah mewakili, ataukah orang beriman atau orang bertakwa itu tidak melulu berakhlak mulia ya? Terus sama profil pelajar Pancasila, kalau profil pelajar Pancasila itu sudah tertuang begitu di sila 1 kan otomatis ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Apakah sudah tidak cukup mewakili atau memang harus kita tuangkan? Oh gitu. Iya. Dan maksudnya banget yang beriman dan bertakwa itu sudah dalam profil pelajar Pancasila gitu. Kalau penemu saya seperti itu. Apakah seorang profil pelajar Pancasila apakah tidak beriman dan bertakwa? Beriman, betul. Ya maksud saya seperti itu untuk karena visi itu kalimatnya harus ada semacam ruh untuk kita ngajak di sini. Berarti kalau kita konsepnya profil pelajar Pancasila, apakah tidak otomatis sudah beriman dan bertakwa terus berakhlak mulia? Iya, betul. Jadi di dalam profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa. Kreatif juga sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila. Begitu. Iya, sudah. Berarti untuk ini yang kita perlu kita hapus yang mana? Bapak Ibu, silakan. Oke, berarti ini berarti profil pelajar Pancasila itu iya. Oh, oke. Berarti beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, aktif, kreatif, terampil, dan berprestasi. Ini sesuai dengan visi kita ditambah dengan beriman dan bertakwa. Karena semua visi kita sudah ada dalam profil pelajar Pancasila. Betul maksudnya ya? Ya maksud saya seperti itu. Jadi ketika kita mau menunjukkan sebuah televisi itu sudah nggak cukup ya. Jadi beriman dan bertakwa plus profil pelajar, bukan kita tidak profil pelajar Pancasila. Artinya apa yang kita sampaikan profil pelajar Pancasila kan kalau sebuah marketing kan nggak jelas. Iya. Ini saya punya profil pelajar Pancasila. Berarti ini ya. Visi SDN level 2, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, aktif, kreatif, terampil, dan berprestasi. Ini untuk visi dari SDN level 2. Kemudian Bapak Ibu, nah ini sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, wali murid yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Nah ini yang pertama kita akan bagaimana sikap kita kepada murid-murid kita. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, sikap kita kepada murid ini yang sudah kita lakukan dan yang perlu kita tambahkan untuk melakukannya, kira-kira apa sikapnya? Monggo silakan disampaikan.
Monggo silakan Bu. Diharapkan guru itu masuk tepat waktu, ramah kepada siswa, dan guru itu bisa menyenangkan kepada murid-muridnya sehingga anak-anak itu bisa dekat sama bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Terima kasih. Terima kasih guru. Berarti kita harus menyayangi murid, mendekatkan murid agar mereka tidak takut, begitu ya guru maksudnya ya? Iya, berarti anak-anak kalau sudah tidak takut dengan kita, dia akan senang untuk belajar. Anak-anak coba Bu Guru tanya, ayo Mas Mbak Siva coba bagaimana Bu Guru mengajarnya di kelas? Saat Bu Guru mengajar di kelas itu bagaimana? Sabar, baik, dan telaten. Telaten ya? Oke. Ada jawaban yang lain mungkin dari Mas Aska. Silakan Mas Aska, jawabannya bagaimana? Berdiri Mas, berdiri. Bu Guru bagaimana kalau di sekolah? Baik, telaten. Sama ya berarti ya? Iya. Oh ya, silakan. Mas Ando ganti mic-nya. Bagaimana Bu Guru saat mengajar di kelas? Menyenangkan. Menyenangkan. Makanya ada macam-macam. Pelajarannya macam-macam. Apa saja contohnya kalau macam-macam? Iya, biasanya Mbak Siva? Obat kolase. Terus yang dibuat dari apa namanya? Pembuatan emas. Kemudian apa lagi? Membuat figura, macam-macam. Berarti kalian senang dengan yang Guru ajarkan? Senang, iya. Yang sudah Guru ajarkan kalian sangat, iya. Mas Fian mau menyampaikan? Oh, ya, silakan. Datang tempat waktu. Oh gitu, terima kasih atas perhatiannya. Belum ada tempat waktu ya, makasih. Mas Dima, ada tambahan mungkin yang mau disampaikan. Belum itu bagaimana ya waktu mengajar? Sabar, Sabar. Terus? baik, telaten. Dan ya sama dengan yang dijawab Mas Dima tadi ya. Oke, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan untuk anak-anak kelas 1. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Selain Bapak Ibu guru yang dituntut untuk mengajar dengan baik, anak-anak juga harus belajar dengan disiplin. Ya anak-anak ya, tanggung jawab, disiplin, dan menghormati guru ya. Sopan terhadap guru, sopan, pintar. Kita lanjutkan untuk prakarsa perubahan Bapak Ibu. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Pendekatan paradigma inquiry apresiatif menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya. Pendekatan inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi kepada keberhasilan. Dengan demikian, dalam implementasi inquiry apresiatif ini dimulai dengan menggali hal-hal yang positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam rencana perubahan. Inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan atau kita sebut dengan BAKJA. Ya, inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Sebagai salah satu manajemen perubahan yang dan mencoba menerapkan melalui tahapan dalam inquiry apresiatif. Ini disebut BAKJA. BAKJA itu bahasa Sunda yang artinya kebahagiaan. BAKJA itu apa saja? Ini sudah saya sampaikan kemarin waktu di diseminasi ya Bapak Ibu ya. BAKJA ada B buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi, C jabarkan rencana, dan A atur
sekolah. Mari kita jawab pertanyaannya. B. Buat pertanyaan, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ya. Silakan. Monggo. Silakan. Dibaca. Ya. Melakukan diskusi dengan membahas visi sekolah dengan berkolaborasi kepada semua pihak yang berperan pada sekolah, seperti bisa guru, komite, atau wali kelas, wali murid, bisa kalau ada paguyuban setiap kelas. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Narko atas masukannya. Kemudian kita lanjutkan ya, untuk membersihkan waktu, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Ambil pelajaran. Ini pertanyaannya. Bagaimana cara untuk mewujudkan visi sekolah? Bagaimana caranya untuk mewujudkan visi sekolah? Ya, ini yang A, ambil pelajaran. Ada yang bisa menambahkan? Untuk ini, Untuk ini ya tetap seperti jawaban yang pertama tadi, berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait di sekolah tersebut untuk mewujudkan visi sekolah. oke, untuk mewujudkan visinya itu berkolaborasi ya, Ya, dengan semua warga sekolah termasuk wali murid. ya. Ada anak? Ada apa? Ya, betul ya. Berikutnya gali mimpi ya. Pertanyaannya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi dapat tercapai? Ya, silakan. Menurut saya tindakannya itu yaitu melakukan segala program yang telah dibuat secara berkelanjutan dan konsisten serta dilakukan secara bersama-sama tanpa ada yang tertinggal satupun. Nanti kalau ada yang tertinggal mungkin tidak tercapai dengan sempurna. Oh, baik. Nih, terima kasih Bu Sekar atas jawabannya untuk gali mimpi. Ya, kita lanjutkan untuk yang jabarkan rencana. Pertanyaannya untuk jabarkan rencana ini adalah apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan perubahan ini? Silakan. Pak Narko, silakan. Kalau menurut saya membuat target yang akan dicapai, terus selanjutnya setelah program tercapai bisa berkolaborasi dengan warga yang seperti kepala sekolah, wali siswa, atau paguyuban yang ada. Oke, terima kasih. Berarti untuk mencapainya ya dengan berkolaborasi ya, Tambahan dari saya yaitu menyusun pembiasaan menyusun pembiasaan yang baik ya. Pembiasaan yang baik, misalnya masuk ke dalam kelas berbaris, kemudian salaman, berdoa, hormat bendera, dan seterusnya pembiasaan yang harusnya kita lakukan setiap hari. Oke. Sebenarnya kita sudah mulai melakukan itu ya Bu Sekar ya. Cuman kadang ada yang karena apa namanya kebutuhan seperti hari ini tadi tidak ada kegiatan seperti itu. Jadi tergantung situasi ya. Tapi sering kita lakukan ya. Setiap hari kita lakukan. Cuma untuk berdoanya mungkin caranya berbeda-beda. Tetapi mulai dari hormat bendera, Pancasila sampai berdoa semuanya dilakukan. Iya, kelas 1 juga sudah dimulai ini. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan untuk atur eksekusi. Nomor pertanyaannya adalah bagaimana rancangan waktunya untuk atur eksekusi ini? Ini
ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Rancangan waktunya ini bagaimana? Membuat apa maksudnya? Membuat silakan. Untuk rancangan waktunya itu kita bisa menentukan waktu pencapaian program. Jadi program ini tuh kita capai dalam berapa hari atau pembelajaran itu dibutuhkan berapa kali pertemuan untuk tercapai tujuan pembelajaran serta membuat jadwal monitoring, evaluasi serta refleksi, menyusun rencana tindak lanjut. Jadi kan setiap kegiatan itu harus ada tindak lanjutnya. Jadi kita harus menyusun evaluasi dan refleksinya itu bagaimana. Ya, berarti kita susun agar terencana gitu ya. Iya, terencana sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, terima kasih. Terima kasih alhamdulillah untuk diskusi kali ini, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Bapak Ibu guru, terima kasih atas waktunya. Ibu Pendana Praktik, terima kasih banyak atas bimbingannya. Dari saya saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan kepada Ibu Sri Selati selaku Pendana Praktik. Terima kasih Bu Maria Ulfa dan Bapak Ibu guru yang sudah memberikan kontribusi tentang visi dan prakasa perubahan di SD Ngapel 2. Saya menggarisbawahi tadi ada kata nguntit ya dari Pak siapa tadi? Ya, itu kalau boleh kita benahi mengikuti minat dan bakat siswa, sehingga pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan nanti betul-betul sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga anak itu kedepannya punya skill yang bisa untuk bekal kehidupan di hari atau di masa depan. Jadi kalau sejak dini Bapak Ibu sudah menyentuh bakat dan minat siswa, maka insya Allah siswa itu sukses semuanya. Jadi kalau ada yang bilang gagal produk itu, Allah tidak pernah gagal produk. Yang ada memang hidup itu seperti pelangi ya, jadi memang beragam. Jadi bahasa Bapak tadi yang itu memang kalau boleh dikenal itu mengikuti bakat dan minat siswa. Yang berikutnya tadi profil pelajar Pancasila bisa dihapus ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu kan ada 5. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Memang benar di situ sudah ada. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Dan yang kelima, bernalar kritis. Jadi visinya tadi sudah bagus, namun kalau mau memasukkan profil pelajar Pancasila, bahasanya terakhir bukan dengan profil pelajar Pancasila, tapi sesuai profil pelajar Pancasila. Sebaiknya memang ditulis karena kita kurikulum merdeka dan itu tolak ukurnya. Ya, jadi saran saya seperti itu. Dan diskusi kali ini sudah sangat luar biasa hebat ya. Bapak Ibu guru di SD Ngapel ya. Mohon maaf kalau keliru Kedung Malang, karena ada 6 SD kadang saya lupa. Bapak Ibu izinkan saya berpuisi untuk menutup acara ini. Terima kasih sudah memberi kontribusi. Semoga Allah mencatat lillah Bapak Ibu semua sebagai amal baik dunia. Puisi saya adalah anak elang jatuh ke rawa, ditolong jangan pesan. Semangat juang Bu Maria Ulfa. Diskusi visi dan prakasa perubahan sungguh luar biasa. Saya akan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti instrumennya semua diisi, kemudian difoto, diganti PDF dan dikirim ke saya. Terus hari ini langsung kita wawancara karena jam 10 saya harus ke SMP 2 Mapar. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.